Oke teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman ya. Oke, seperti judul yang udah gue tulis di video ini, kali ini gue pengen ngajakin kalian untuk ngeliat nih iPhone seharga 350.000. Oke, singkat aja bro, di sini seperti yang udah kalian lihat ada satu kotak ya di sini. Bang, ini 350.000. Menurut kalian ini 350.000 nggak teman-teman? Sorry teman-teman, ini nggak 350.000. Ini kotak iPhone XS gua. Seperti yang udah gua bilang sebelumnya, ini gua habis review XS kemarin ya teman-teman. Nah, ini kotak iPhone XS gua. Jadi ini bukan harga 350.000 ya. Tapi untuk iPhone seharga 350.000 itu ada di dalam kotak ini teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung buka bareng-bareng aja teman-teman ya. Oke teman-teman, siap ya kita buka bareng-bareng kotak ini. Apa sih isi di dalamnya? Coba kita buka teman-teman. Taran, iPhone seharga 350.000 seperti yang kalian lihat teman-teman. Oke, menurut kalian ini iPhone apa teman-teman? Dari segi bentuknya nih mungkin kalian udah familiar ya. Yup, ini benar banget. Ini adalah iPhone 5, bukan iPhone 5s ya teman-teman, tapi ini adalah iPhone 5. Seperti bisa kalian di sini, ini adalah iPhone 5 yang gue beli seharga 350.000 rupiah teman-teman. Bener, gue nggak bohong. Ini benar-benar harga 350.000 dan gue bayar cash ke sellernya. Jadi ini gue dapetin di marketplace Facebook ya teman-teman ya. Di sini ditulis di sana, kalau di sini batangan teman-teman. Jadi terus terang ini iPhone nggak dapat apa-apa, cuman batangan, pure batangan saja teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya kayak kotak, nggak ada earphone, nggak ada kabel charger, nggak ada kepala batok charger pun nggak ada. Jadi ini murni batangan teman-teman ya. Seperti itulah iPhone seharga 350.000 yang gua beli. Bang, kalau untuk performanya gimana? Ada minusnya nggak? Soalnya harganya murah banget, pasti minus. Pasti dong ada kelemahannya. Itu juga pengen gue ajakin kalian bareng-bareng untuk ngelihat iPhone ini. Minusnya apa sih? Seharga 350.000 apa sih yang gue dapetin? Oke teman-teman, kita langsung bareng-bareng aja ya untuk cek video kita langsung berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah unit iPhone 5 yang gue beli seharga 350.000 teman-teman. Tanpa banyak basa-basi, coba kita cek langsung untuk dari penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kalian lihat desainnya, ini keren banget pada masanya. Ini keluar tahun 2012 ya teman-teman. Di sini ada tombol silent, volume up, volume down, port charging, jack 3,5 mm untuk dengerin lagu. Di sini ada SIM tray teman-teman. Untuk kemulusannya masih oke ya. Di sini ada power on off untuk nyalain. Jadi bukan di sini ya, dulu masih di sini teman-teman. Oke, kalau untuk layarnya sendiri masih oke aja teman-teman. Tapi di sini gue ngerasa layarnya ada sedikit seperti kayak minus ya teman-teman. Layarnya minusnya di sini menurut gue teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada kayak hitam dan sini ada kayak titik. Nah ini adalah minusnya teman-teman. Jadi di sini menurut gue layarnya udah kena dan udah pernah diganti. Kalau untuk bautnya sendiri sih masih oke, masih ada, tapi gue yakin memang udah pernah dibongkar ya teman-temannya. Jadi di sini ini udah nggak original lagi ya untuk housingnya menurut gue. Kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat ada tulisan IMEI 33548 0133 bla bla bla. Di sini kita coba cek bareng-bareng teman-teman. Di sini apakah IMEI-nya sama dengan housingnya di sini? Coba kita cek di sini. Mengenai, dan juga kalian bisa lihat IMEI-nya di sini beda ya, 01373000 bla 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 bla. Jadi hostingnya udah pernah diganti ya teman-teman. Jadi sini IMEI di hostingnya kalian bisa lihat sendiri, di sini ada IMEI-nya. Oke, 548 belakangnya, dan di sini belakangnya adalah 5041 ya. Jadi ini udah diganti pastinya. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri teman-teman, ini ada infrarednya masih jalan ya teman-teman. Jadi ini keren banget sih. Infrarednya masih jalan dengan harga segini, oke lah teman-teman. Oke, tambahnya basa-basi teman-teman. Jadi di sini untuk dari segi speknya sendiri teman-teman ya. Jadi untuk iPhone 5 ini keluar tahun 2012, cuma unit ini keluar tahun 2014 setelah gue cek di website. Jadi iPhone 5 itu untuk ukuran layarnya 4 inci display ya, 4 inci. Untuk kameranya ada di 8 megapiksel ya kamera utamanya, dan juga RAM-nya 1 GB RAM dengan menggunakan Apple A6 Bionic teman-teman. Jadi di sini baterainya itu 1440 mAh. Jadi masih kecil banget ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri teman-teman. Jadi di sini itu rilisnya tahun 2012. Ini seharusnya udah discontinue. Jadi kalau dia nanya ini masih Orion nggak, ya udahlah nggak usah ditanyain lebih jelas lagi ya. Jawabannya udah jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk bodinya sendiri ini
Beratnya sekitar 112 gram teman-teman, emang ringan banget, enteng banget. Gue pertama kali pegang semalam juga kayak ngerasa, ini beneran iPhone bang? Abangnya nanya, iyalah bang, ini iPhone 5 kok, emang main-main? Lucu ya teman-teman ya, karena kita sekarang udah terbiasa pegang iPhone yang 6 inci display semua ya. Oke, di sini untuk perlindungannya sendiri ada glass front Gorilla Glass. Jadi ini udah pakai Gorilla Glass. Untuk material belakangnya aluminium. Ini aluminium teman-teman. Dan frame-nya juga aluminium ya teman-teman. Jadi memang solid ya. Gua makanya solid. Untuk satu tangan masih oke banget nih. Gue suka banget. Dan untuk layarnya sendiri masih pakai IPS LCD teman-teman ya. Dan menurut gua masih tajam-tajam aja teman-teman. Untuk resolusinya 640 x 1136 pixel atau 326 ppi. Untuk proteksinya Corning Gorilla Glass dan Oled Hobby Coating. Jadi menurut gua iPhone 5 itu udah memang dikasih perlindungan yang standar ya menurut gua daripada zamannya dulu. Mungkin pada zamannya udah keren banget, tapi pada zaman sekarang udah standar lah teman-teman. Jadi untuk OS-nya sendiri iOS 6 upgradable to iOS 10.3.4 menggunakan chipset Apple A6 dual core 1, GHz, GPU Power VR SGX 543 MP3 triple core graphics. Jadi di sini kita lihat aja teman-teman, sini menggunakan Apple A6 Bionic A6 ya, A6 Bionic enggak nih? Coba kita lihat. A6 doang ya, nggak Bionic 32 nanometer. Jadi sini menggunakan iOS upgradable to 10.3.4. Kita lihat sini, punya kita ini 10 titik berapa. Jadi di sini bisa kalian lihat 10.3.4. Jadi ini kita udah ada di iOS terupdate teman-teman. Jadi di sini nggak bisa diupdate lagi. Jadi ini udah keren banget. Gue dapetin handphone iPhone 5 dengan iOS paling tingginya. Jadi di sini kalau untuk versinya sendiri 10.3.4 untuk kapasitas 16 GB ya teman-teman ya. Jadi di sini tersedia 8,86 GB, kapasitas 13,08 GB ya. Jadi teman-teman. Nah ini kok kapasitasnya 13 GB ya teman-teman ya. Atau gimana nih? Gue kurang tahu teman-teman. Mungkin kalian ada yang tahu ya ini harusnya kapasitasnya berapa teman-teman? Karena gue kurang tahu ya ini mungkin 16 GB atau berapa GB ya. Tapi gue yakin ini 16 GB sebenarnya teman-teman. Jadi di sini singkat aja teman-teman. Di sini kita langsung masuk lagi ke untuk desain warnanya teman-temannya. Kalau menurut gue kalau untuk iPhone 5 ini desain warnanya ada di desain warna space gray yang gue pegang dan juga silver sama gold. Menurut gue sih teman-teman warnanya, karena menurut gue warna iPhone 5 dan iPhone 5s tuh sama-sama aja ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini ada iPhone 5s. Ada warna silver, ada warna gold, ada warna space gray. Jadi sama-sama aja teman-teman. Jadi ada 3 pilihan warna ya. Kalau gua nggak salah, kalau gua salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau untuk spek kameranya gimana nih bang? Kalau untuk spek kameranya, kalau untuk iPhone 5 ini seperti yang bisa kalian lihat, main kameranya ini 8 megapiksel ya. Jadi di sini ada LED flash, panorama dan HDR. Videonya perekamannya bisa di 1080 30 fps. Kalau untuk selfie kameranya dibekali dengan 1,2 megapiksel standar aja. Ada featuresnya face detection, FaceTime over Wi-Fi or cellular. Untuk perekaman video kamera depan di 720 pixel di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk suaranya sendiri masih menggunakan jack 3,5 mm ya, jadi masih bisa pakai earphone jadul ya teman-teman untuk dengerin lagu. Jadi di sini kalau untuk fitur seperti Siri itu masih aktif nggak teman-teman? Coba kita coba ya fitur Siri-nya teman-teman. Hey Siri, what time is it? Wih, what time is it? Tuh dia nyari tuh teman-teman, Sirinya bingung. Oke, bentar teman-teman. I'm hungry. I can help you find restaurants if you turn on location services. Go to privacy settings, select location services, scroll to Siri and dictation and allow location access. Oke teman-teman, kalau untuk dari Siri-nya mantap, masih lancar teman-teman, happy banget gue dengerinnya ya. Jadi kalau untuk kualitas fotonya gimana teman-teman? Kita nggak usah banyak basa-basi teman-teman, kita coba foto langsung nih teman-teman. Foto ini. Nah, ini gue ngeliat nih teman-teman, kalian bisa lihat nggak di sini ada kayak hitam-hitam. Nah, di sini minusnya kayaknya teman-teman. Nah, kameranya di sini ada minus nih. Ada kayak blank spot. Ini LCD atau gimana gue kurang tahu, tapi kalau gue mainin biasa nggak kelihatan ya teman-teman ya. Seperti di sini. Nah, ini nggak kelihatan apa-apa, tapi memang berarti di kameranya teman-teman ya, lensa kameranya.
Ini adalah kualitas kamera depannya ya. Oke teman-teman, ini adalah kualitas perekaman kamera belakang, kamera utama dari iPhone 5. Oke teman-teman, kita udah tes video dan kamera juga. Nanti kalian nilai sendiri gimana performanya kalau untuk handphone ini. Jadi di sini bukan iPhone bypass, ini iPhone-nya baik-baik aja teman-teman, karena di sini untuk iOS-nya udah upgrade iOS terbaru, dan ini juga bisa dimatikan. Kita matikan bareng-bareng teman-teman. Oke teman-teman, ini udah gue nyalain lagi. Ternyata ini bisa baca kartu teman-teman ya. Lah, ini bisa baca kartu teman-teman. Nah, ini masih bisa baca kartu ya, karena setahu gua ini nggak bisa baca kartu teman. Nah, tiada layanan teman-teman. Oke, tiada layanan. Jadi ini adalah salah satu minusnya teman-teman ya. Jadi sellernya bilang ini cuma bisa baca smartfren. Jadi menurut gue ini nggak tahu rusak hardwarenya, IC-nya, atau memang udah diblokir dari pemerintah ya IMEI-nya. Jadi kita nggak tahu teman-teman. Tapi di sini kalau untuk smartfren masih bisa. Ya itu teman-teman, menurut gue sih 350.000 gue nggak bisa minta banyak ya teman-teman. Jadi untuk harga segini dengan kualitas yang dikasih itu masih oke juga menurut gue teman-teman. Dan juga untuk walaupun kartunya cuma bisa smartfren, itu bukan sebuah hal yang besar banget masalahnya menurut gue. Jadi masih oke-oke aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita lihat dari kualitas video, gambar, dan juga gue bisa matiin. Jadi di sini kita udah ketemu minusnya. Minusnya adalah layar yang kelihatan buram di sini, dan juga nggak ada layanan, cuman bisa pakai smartfren. Jadi minusnya udah dua ya teman-teman ya. Ya paling sekitar lecet dan lain-lain, itu minusnya oke. Jadi sini minus yang lain juga adalah aplikasi seperti Spotify dan YouTube itu udah nggak bisa lagi kalian mainkan di iPhone ini teman-teman, karena seperti yang bisa kalian lihat sendiri, Spotify itu cuma support untuk iPhone dengan iOS 12 kalau nggak salah teman-teman. Nih kita lihat bareng-bareng ya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri kompatibilitasnya. Di sini memerlukan iOS 12.0. Jadi iPhone 5 udah pasti nggak bisa, karena iOS kita mentok di 10.3.4 teman-teman. Selain itu yang nggak bisa dimainin juga adalah YouTube teman-teman ya. Kalau untuk YouTube-nya sendiri di sini mentok di 12 ya minimal kalau nggak salah ya. Coba kita cek bareng-bareng lagi teman-teman. Jadi di sini biar kalian juga tahu teman-teman yang punya iPhone 5 sekarang kayak gimana. Ini nggak di jailbreak ya BTW, jadi ini benar-benar masih bawaan dari iOS ya teman-teman. Di sini kompatibilitasnya kita cek juga teman-teman. Di sini memerlukan iOS 12.0 atau versi lebih baru. Jadi memang YouTube dan Spotify nggak bisa. Kalau untuk Joox gue nggak tahu, tapi gue rasa juga nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, sekiranya ini adalah aplikasi yang gue install yang bisa gue mainkan. Jadi untuk Instagram masih lancar aja teman-teman. Seperti biasa scrollnya nyantuy-nyantuy aja. Jadi kalau untuk Instagram sendiri kita nggak bisa mainin Reels lagi ya teman-teman. Jadi kita cuma bisa story sama IGTV. Kalau untuk tonton IGTV itu kita masih bisa teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, kalau untuk Instagram, kalau untuk posting foto bisa, kalau untuk story bisa, kalau untuk IGTV bisa, tapi kalau untuk Reels nggak bisa lagi teman-teman ya. Kalau untuk scrolling masih lancar-lancar aja, masih oke-oke aja nih teman-teman. Nah, ini masih oke-oke aja. Kalau untuk di Facebooknya masih lancar juga nih teman-teman. Kalau untuk masuk ke dalamnya, jadi di situ bisa lihat juga. Nah, di sini masih lancar ya teman-temannya. Ya walaupun udah nggak selancar HP jalan sekarang, tapi masih bisa aja jalan. Nah masih oke. Kalau untuk baca berita masih oke juga sepertinya teman-temannya. Oke, kalau untuk baca berita masih oke.
Kalau untuk main Clash of Clans bisa, kalau untuk main Mobile Legends juga bisa. Nanti kita tes tersendiri ya teman-teman. Kalau untuk gaming itu masih kuat nggak sih teman-teman? Karena ini untuk Mobile Legends-nya belum gua download semua ya resourcesnya. Kalau untuk COC-nya nanti gua pengen coba pakai akun gede gua, jadi kelihatan lebih berat ya grafiknya. Kalau untuk sekarang sih masih bisa teman-teman. Jadi itu sih teman-teman yang gua dapetin dari harga 350.000 ini teman-teman ya. Gimana teman-teman, kalau menurut kalian ini handphone worth it banget nggak teman-teman? Atau gua rugi 350.000? Kalau untuk dari kamera belakangnya sendiri sepertinya ini tempered glass pelindungnya nggak ada ya teman-teman. Atau gue yang salah ya, gue kurang tahu sih teman-teman. Oke, kalau untuk LED flashnya masih nyala. Kalau untuk senternya kita coba juga nyalakannya. Kalau untuk senternya masih nyala ya teman-teman, masih oke juga. Untuk tombol silentnya masih jalan. Jadi sini untuk speakernya juga masih oke-oke aja teman-temannya. Kalau untuk suaranya masih oke, seperti kita cek bareng-bareng. Masih oke. Kalau untuk telepon juga masih oke teman-teman. Speakernya udah fungsi sih, gue kemarin sempat tes telepon pakai smart friend sellernya dan itu bisa dengar teman-temannya. Jadi itu sih teman-teman iPhone 5 yang gue beli seharga 350.000. Oke teman-teman, gimana? 350.000 ini menurut kalian ini layak atau tidak layak teman-teman menurut kalian dengan harga gitu? Seperti yang udah gue bilang ya tadi, dulu gue beli seharga 8,8 juta tahun 2012 dan ini ternyata diproduksi tahun 2014 setelah kita cek ya tadi ya bareng-bareng untuk keluarnya tahun kapan, dan berarti udah 7 tahun teman-teman. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu bagi kalian yang masih nanya-nanya nih iPhone 5 ini masih layak nggak sih di tahun 2021 atau 2022 nanti. Menurut gue masih layak, tapi ada tapinya, tapi hanya untuk orang-orang yang tidak memakai smartphone dengan intens. Jadi kalau kalian pemakai smartphone yang intens, udah nggak cocok lagi, sorry to say ya teman-teman. Sekian video kita kali ini, see you.